Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka togut itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Jadi disebutkan di sini at-tawaghit ada berapa? Ada 5. Kata beliau al-awwal asy-syaitan. Yang pertama adalah asy-syaitan. Iya. Ya, syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini togut yang pertama. Syaitan. Akan ini adalah kepala togut. Sebab syaitan itu memang mengajak manusia untuk apa? Untuk mengikutinya. Mengajak manusia untuk keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada penghambaan kepada syaitan. Agar supaya dia memiliki dari teman-teman yang bisa mengawaninya di dalam neraka. Kemudian disebutkan dalilnya oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahan makna ayat. Bukankah aku telah memerintah kepada kalian wahai bani Adam supaya kalian tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Iya. Musuh yang nyata bagi kalian. Jadi telah diambil ahad dari kita untuk tidak menyembah dari syaitan. Karena syaitan ini adalah musuh untuk kita semua. Iya. Diterangkan di 2 ayat setelahnya, karena ayat ini kalau dilanjutkan di ayat ke-61, wa ni'buduni hada siratun mustaqim, dan beribadalah kalian hanya kepadaku, sungguhnya inilah jalan yang lurus. Jadi ini 2 ya, berkaitan. Jadi diperintah untuk kafir kepada syaitan, tidak menyembahnya, dan beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Maka di antara bentuk kekufuran kepada tagut adalah kufur kepada syaitan. Iya. Kufur kepada syaitan. Dan dari keimanan kepada Allah di ayat setelahnya dikatakan wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Dari beribadahlah kalian hanya kepadaku, itulah jalan yang lurus. Kemudian diterangkan kenapa seperti itu. Iya, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sungguh syaitan ini telah menyesatkan manusia, makhluk yang sangat banyak. Maka tidakkah kalian itu memiliki akal? Tidakkah kalian berfikir, berakal? Iya, berakal. Agar supaya kalian menjauh dari syaitan, meninggalkannya, dan kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Iya. Baik. Jadi sini telah diingatkan tentang kewajiban kita untuk menjauhi dari syaitan ini. Baik. Kemudian ayat yang kedua atau togut yang kedua dari kepala togut, pokok togut. Kata beliau ats-tsani al-hakimul jair al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Seorang hakim yang jair, yang sewenang-wenang, yang merubah hukum-hukum
Allah Ta'ala. Ini yang kedua, hakim yang sewenang-wenang yang mengubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Baik, apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Baik, terjemahan makna ayat. Dan apakah engkau tidak memperhatikan ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, orang-orang yang mengaku bahwa diri mereka telah beriman kepada risalah yang diturunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad. Ya. Wa ma unzila min qablik, dan mereka juga mengaku bahwa mereka beriman kepada risalah para nabi sebelum engkau. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Mereka ini ingin berhukum kepada taghut. Iya. Mereka ingin berhukum, berhakim kepada taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada taghut. Diperintah untuk kafir kepada taghut. Wa yuridu asy-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Iya. Baik. Jadi di sini disebutkan tentang taghut ya. Dan ini terkait dengan masalah orang-orang ahlul kitab yang di dalam ayat ini disebutkan dari sebab turunnya ada lelaki Yahudi, ada lelaki dari kaum munafikin. Ya, ketika mereka bertikai, maka si Yahudi berkata, ayo kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Tapi si munafik, ya, berkata, kita berhukum kepada orang-orang Yahudi saja. Kita berhukum kepada orang-orang Yahudi. Maka ayat terkait dengan mereka. Jadi itu yang disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Ada juga yang berkata selain daripada itu. Iya. Ada yang berkata bahwa Yahudi berkata kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Si munafik berkata enggak, kepada Ka'ab bin Ashraf saja. Kepada Ka'ab bin Ashraf. Nah, ini disebut bahwa mereka ini ingin berhukum kepada taghut. Jadi itu jelas bahwa siapa yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu disebut sebagai taghut. Maka hakim yang sewenang-wenang, orang yang berhukum dan sewenang-wenang, dan dia merubah dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini disebut sebagai apa? Sebagai taghut. Baik. Jadi mereka ingin berhukum. Sisi pendalilan dari ayat yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada apa? Taghut. Jadi disebutkan bahwa berhukum dengan hakim yang jair, yang sewenang-wenang, yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut sebagai apa? Sebagai taghut. Dan kita diperintah untuk kufur terhadapnya. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Baik. Kemudian yang ketiga dari taghut, ats-tsalits alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah. Dan konteks ayat lebih umum ya, di pembahasan yang kedua tadi, konteks ayat itu lebih umum. Lebih umum. Cuman tadi dari penyebutan apa yang disebut oleh ahli tafsir, dari sebab turunnya ayat, itu dari hal yang memperjelas makna ayat. Tapi konteks ayat, dia lebih umum. Iya. Karena itu siapa saja yang menjadi hakim di tengah manusia. Iya. Di tengah manusia, pada perselisihan mereka, pada percekcokan mereka. Kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia mengambil hukum dari kebiasaan, mengambil hukum yang berlaku di tengah manusia, padahal itu menyelisihi dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini disebut sebagai taghut.
Disebut sebagai apa? Tagut. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.